وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. أما بعد. Semoga kita semua yang hadir pada malam hari ini Sayyidul Ayyam, Allah berikan kita kekuatan iman, kekuatan Islam. Allah berikan kita istiqomah untuk terus taat kepadanya sampai ajal kita tiba. Mudah-mudahan juga Allah berikan kita kesehatan zahir batin. Allah berikan kita rezeki yang luas, yang banyak, yang barokah. Allah jauhkan kita dari segala macam musibah, bala, petaka. Allah jadikan pasangan hidup kita, anak kita, cucu kita, orang tua kita, bahkan diri kita juga sebagai hamba-hambanya yang soleh dan soleha. Dan mudah-mudahan kita semuanya Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Helmi, Al-Mukarram Al-Ustadz Amin, para asatidz yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu namanya, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa takzim, rasa hormat saya. Wabil khusus sahibul bait Bapak Ishadi, ya. Kemudian Bapak Haji, orang tua kita ini, ya, Bapak Haji Encek, ya. Serta para hadirin sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di tempat ini. Tempat yang penuh dengan keberkahan insyaallah. Dalam rangka kita silaturahim, ibadah kepada Allah, dalam rangka kita berzikir, menuntut ilmu. Wabil khusus kita akan sedikit menjelaskan mengenai salat, ya, atau salawat Al-Fatih lima uglik, dan insyaallah nanti, ya, di akhir acara ini kita akan ijazahkan, ya, kepada para jamaah sekalian. Sebelumnya saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Mukarram Al-Ustadz Helmi, Ustadz Amin yang udah mengundang saya ke tempat ini. Ya, mudah-mudahan gak bosan ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini Allah berikan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, salawat ini, ya, salawat, semua salawat merupakan termasuk, ya, ibadah yang paling mulia, ya, ibadah yang paling mulia. Tidak ada ibadah sehebat sholawat.
Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan manusia untuk sholat, Allah nggak sholat. Allah perintahkan manusia untuk puasa, Allah nggak puasa. Allah perintahkan manusia untuk haji, Allah nggak haji. Tapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan manusia untuk sholawat, Allah dan para malaikat bersolawat. Sallu ala Muhammad. Kata Allah di dalam Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguhnya aku, ya, aku dan para malaikat yusallun, ya, senantiasa terus menerus, ya, fi'lun mudhari' di sini. Jadi senantiasa terus menerus bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saking agungnya, saking mulianya, saking besarnya kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini salawat. Salawat apa aja, ya, yang kita baca, ya, minimal mungkin Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad atau salawat Jibril sallallahu ala Muhammad, ya, ini salawat yang luar biasa. Salawat yang luar biasa. Dan semua, ya, amalan kita, amal ibadah kita ini bainal qabul warad. Jadi saya pernah mendengar ceramah dari seorang muhadis besar di Mesir yang bernama Syekh Ibrahim Abdul Ba'is Al-Qattani. Jadi kalau kita buka di YouTube itu ada nama beliau. Seorang muhadis, seorang ulama di Mesir. Beliau Al-Husaini. Jadi keturunan Nabi Muhammad dari jalur Sayyidina Husain. Nah, itu beliau dalam tausiahnya menyampaikan satu hadis di mana suatu hari malaikat Jibril datang. Ya, malaikat Jibril datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad bahwa a'malun nas, ya, amalan kita ini, ibadah kita bainal qabul warad. Jadi antara diterima oleh Allah atau ditolak oleh Allah. Semua amalan kita, salat kita, puasa kita, haji kita, sedekah kita, dan yang lainnya, ini antara diterima atau ditolak oleh Allah. Jadi kalau kita sholat ini belum tentu pasti diterima. Dilihat dulu sholat kita benar enggak, ini ikhlas enggak, ya, sesuai enggak dengan apa yang diajarkan, dicontohkan oleh Nabi Muhammad, ada ilmunya enggak. Itu seperti itu. Puasa juga demikian, sedekah juga, semuanya begitu. Bainal qabul warad, antara diterima atau ditolak oleh Allah. Ya, jadi nggak ada kepastian di situ. Diterima atau ditolak. Kalau mau ditolak, ya, kalau mau diterima ada syarat-syaratnya, ikhlas dan benar, ya, sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Illa salat ala nabi, kecuali salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi amalan kita ini manusia ini antara diterima dan ditolak kecuali salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innaha maqbulatun. Sesungguhnya salawat kepada Nabi Muhammad ini pasti diterima. Walaupun orang ahli maksiat, orang, ya, apa namanya, bergelimang dalam dosa, dalam mungkarat, orang yang zolim, orang yang fasik sekalipun, kalau dia bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan salawat apa aja, itu makbul, pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau sholat belum tentu, walaupun ustadz, walaupun kiai, belum tentu diterima. Belum tentu diterima. Dilihat dulu ustadz ini, kiai ini, ya, atau syekh ini sholatnya benar nggak? Maksudnya ikhlas apa enggak? Tapi sholawat walaupun orang ahli maksiat itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena yang dipandang oleh Allah ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dilihat itu Nabi Muhammad, bukan orang yang ahli maksiatnya ini. Nabi Muhammad yang dipandang. Tapi kalau kita sholat, kita puasa, kita haji, kita sedekah, yang dilihat oleh Allah diri kitanya ini, yang melakukannya.
Tapi kalau sholawat ini pasti diterima. Kenapa? Karena yang dilihat oleh Allah ini Nabi Muhammadnya. Nabi Muhammadnya ini. Makanya kalau orang mukmin yang cerdas ini, ya, mukmin yang cerdas ini pasti dia akan membiasakan memperbanyak ibadah yang udah pasti diterima, udah banyak baca sholawat. Makanya kalau kita ingin punya ikatan yang kuat dengan Nabi Muhammad, ya, ikatan batin yang kuat, kita ingin kebaikan dunia, kebaikan akhirat, apalagi kita ini hidup di akhir zaman, zaman penuh dengan fitnah, ya, penuh dengan dosa, sulit bagi kita ini untuk menghindar maksiat dosa. Maka perbanyaklah sholawat. Bahkan kalau kita ingin punya kedudukan yang dekat dengan Nabi Muhammad nanti di akhirat, ya, dekat dengan Nabi Muhammad, berdampingan dengan Nabi Muhammad, perbanyak baca sholawat. Awalan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Kata Nabi Muhammad, orang yang paling dekat, ya, kedudukannya dengan aku, yang paling utama kedudukannya dengan aku pada hari kiamat itu adalah orang yang paling banyak baca sholawat. Yang paling banyak baca sholawat. Itu yang paling dekat. Kira-kira kalau dia dekat dengan Nabi Muhammad, tempatnya di mana? Di surga atau neraka? Pasti di surga. Nah, ini para jamaah sekalian, ini keutamaan daripada sholawat, dan banyak lagi, ya, keutamaan sholawat yang nggak bisa kita sebutkan, ya. Bahkan di dalam satu hadis dijelaskan, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asran atau kama qala. Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali aja, ya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi asran, maka Allah akan balas salawatnya sebanyak 10 kali. Kalau kita 10 kali berapa kali? 100, oh 100, 1000 dan selanjutnya terus tinggal dikalikan aja. Ini salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan orang yang meninggal dunia aja, ini kalau dikirimin salawat, ini nyampe. Kita punya orang tua, ya, punya orang tua atau kakek kita, atau mungkin punya pasangan, ya, istri kita meninggal dunia, bacain salawat, kirimin hadiah, itu pasti nyampe. Jadi ada dalam satu kisah, ya, seorang imam besar, Imam Hasan Al-Basri. Nah, ini beliau pernah didatangi oleh seorang ibu, yang mana ibu ini anaknya beberapa hari yang lalu meninggal dunia. Ibu ini datang menemui Imam Hasan Al-Basri, pengen tahu keadaan anaknya ini di dalam kubur ini gimana, ya, dapat kenikmatan kubur atau na'udzubillah dapat siksa kubur. Karena yang namanya nikmat kubur ini hak, yang namanya azab kubur ini hak, ini pasti ada. Ini kita sebagai seorang muslim ini harus yakin bahwa yang namanya nikmat kubur ini ada, dan yang namanya, ya, azab kubur juga ada. Nah, ibu ini pengen tahu nih. Ini mungkin zaman sekarang ini jarang kali ibu-ibu semacam ini, ya. Kalau anaknya meninggal dunia, suaminya meninggal dunia, atau istri kita meninggal dunia, ada gak kita datang ke seorang ulama pengen tahu nih keadaan suami saya, keadaan anak saya ini di kuburan kayak gimana nih, disiksa atau diberikan kenikmatan? Mungkin jarang kali, ya. Nah, ini ibu ini pengen tahu nih keadaan anak nih, pengen tahu keadaan anak di dalam kubur kayak gimana. Kemudian dikasihlah amalan zikiran oleh Imam Hasan Al-Basri. Kemudian diamalkan oleh ibu tersebut, dan Allah takdirkan bermimpi. Dalam mimpinya ini melihat anaknya ini, ya, di dalam kubur, na'udzubillah, disiksa oleh malaikat. Disiksa, dipukulin dari ujung kaki sampai ujung kepala, semuanya dipukul, disiksa sama malaikat. Sedih ibu ini, ya Allah, ternyata anakku ini disiksa. Akhirnya esok harinya datang lagi menemui Imam Hasan Al-Basri. Wahai imam, ternyata anakku ini di dalam kubur ini disiksa. Ya, ada gak amalan ataupun apa caranya kiat ini agar siksanya ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, kemudian imam ini berzikir, benar-benar memohon kepada Allah, sampai ternyata ini beliau ketiduran. Imam Hasan Al-Basri ketiduran, di dalam tidurnya ini bermimpi melihat, ya, seorang wanita yang cantik, ya, bercahaya, ada mahkotanya, datang menemui dia. Kata imam kepada wanita ini,
wahai hamba Allah, siapa engkau? Kemudian dijawab, aku adalah putri dari ibu yang datang menemui engkau beberapa hari yang lalu. Kemudian kata imam, bukannya engkau lagi disiksa di dalam kubur? Iya, memang aku disiksa. Ya, disiksa oleh malaikat di dalam kubur. Tapi ada ya seseorang yang melintas kuburan kami. Jadi di satu pemakaman ini kurang lebih sebanyak 300 mayit jenazah ya dikebumikan di satu daerah ini. Ini ada orang yang melintas ya membacakan sholawat 1 kali, dan sholawat ini dihadiahkan ya, dihadiahkan kepada seluruh penghuni kubur ya, ahli kubur yang ada di pemakaman tersebut. Dengan barokah sholawat ya, dengan barokah sholawat yang dihadiahkan untuk mereka ini, Allah angkat ya, Allah angkat ini azab ya, siksa yang mereka derita. Itu sholawat 1 kali para jamaah sekalian. Gimana kalau banyak sholawat kita baca, kita hadiahkan, kita umrohkan, badal umroh, badal haji, kita sedekahkan, niatkan untuk orang yang meninggal dunia, ini pasti nyampe. Jadi kalau ada pemahaman yang nggak nyampe apa segala macam, ini nggak usah didengar ya, nggak usah didengerin, biarin aja itu. Nah ini para jamaah sekalian, ini sholawat. Dan kalau kita bahas sholawat ini panjang sekali ya. Sekarang insya Allah kita akan membahas mengenai sholawat Fatih 5 umri. Jadi Nabi Muhammad, para jamaah sekalian, ini pintu kita menuju Allah ya. Karena nggak bisa kita ini mau beribadah langsung kepada Allah tanpa lewat perantara Nabi Muhammad ya, karena semuanya ini diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad ini bab ya, pintu kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan hal-hal yang mendekatkan diri kita, wasilah terbesar yang mendekatkan diri kita kepada Nabi Muhammad adalah dengan banyak baca sholawat ya, dengan bersolawat kepadanya. Dan sholawat yang paling beliau cintai ya, yang beliau paling suka, sampai beliau mengatakan, ma shalla alayya ahadun afdal min sholatil fatih 5 uhlid. Tidak ada satupun orang yang bersalawat kepadaku lebih afdal, lebih utama daripada membaca salawat fatih 5 uhlid. Jadi kalau dia salawat fatih 5 uhlid, ini luar biasa para jamaah sekalian. Nabi Muhammad sampai mengatakan paling afdalnya. Nah insya Allah para jamaah sekalian, kalau kita bicara mengenai fadilah, keutamaan salawat fatih ini setiap orang yang mengamalkan ini sering memiliki ya pengalaman spiritual masing-masing. Ya seperti Ustadz Helmi mungkin punya pengalaman masing-masing, Ustadz Amin, kita juga semuanya ya, Pak Hadi, Bang Tamrin semuanya. Ini pasti punya pengalaman masing-masing. Punya pengalaman masing-masing. Jadi setiap orang yang mengamalkan ini punya spiritual ya, pengalaman yang memang tidak bisa diceritakan. Makanya di dalam kitab Rimah dikatakan bahwa salat Fatih ini amrun ilahiyun la madkhala fihi lil uqul. Jadi ini salat Fatih ini merupakan pemberian Allah yang luar biasa. Ya, urusan Tuhan, pemberian Allah yang luar biasa, la madkhala fihi lil uqul, enggak bisa dicerna dengan akal. Ada kawan kita ya, Abah Acep. Ya, kalau Abah Acep ini usianya kurang lebih 65 tahun, tinggal di Bogor. Ya, beliau punya orang tua di Sumedang. Beliau dari 15 tahun yang lalu ini udah diijazahkan salat Fatih oleh guru kami Sayyidil Walid Abuya Habib Ja'far Baharud. Ya, setelah 5 tahun mengamalkan ini, jadi 10 tahun yang lalu beliau ini mendengar bahwa orang tuanya di Sumedang ini meninggal dunia. Beliau sedih. Tapi yang bikin beliau sedih ini bukan karena meninggalnya orang tua, karena orang tuanya mohon maaf ahli maksiat. Jadi ini yang buat beliau ini sedih. Sampai beliau cepat-cepat berangkat ke Sumedang. Jadi ini kisah ini 10 tahun yang lalu. Jadi Abah Acep ini cerita. Ini cerita langsung ke saya. Kemudian langsung berangkat ke Sumedang. Ketika sampai di Sumedang, ini jenazah bapaknya ini mau dibawa ke pemakaman. Yang dibawa ke pemakaman, kemudian tiba-tiba nggak tahu gimana dia refleks sampai bilang, tolong ini jenazah bapak saya balikin lagi ke rumah. Pokoknya balikin, karena dia orangnya serem ya, tinggi, kumisan, emang jawara beliau.
Itu daerah puncak itu, dari ujung dari Masjid Harokatul Jannah sampai arah puncak sebelum Masjid Ta'awun itu dulu ya, itu tempat-tempat hiburan itu beliau yang megang sebelum mengamalkan sholat Fatih. Jadi orangnya serem, kumisan tinggi, dan banyak punya ilmu-ilmu ya ilmu-ilmu yang tidak baik ya seperti itu. Tapi setelah mengamalkan sholat Fatih ditinggalkan semuanya. Nah, ketika sampai di Sumedang ini bilang kepada orang-orang ini yang mau bawa jenazah bapaknya ini, tolong balikin lagi ke rumah jenazah bapak saya ke rumah. Nah, itu beliau buka kain kafannya, kemudian juga kapas ya, segala macam semuanya dibuka, itu dibacakan di kepalanya sholat Fatih, dibacakan sebanyak 3 kali, itu dengan izin Allah ya, tentunya dengan izin Allah, dengan keberkahan sholat Fatih ini Allah kabulkan, ini bapaknya hidup kembali, bapaknya hidup kembali, dan ini 3 tahun ya, hidup lagi 3 tahun dan udah ibadah, udah luar biasa ya. Setelah 3 tahun meninggal dunia. Ada kawan saya Ustadz Supardi ya, itu memberikan kepada 5 orang non muslim ya, non muslim 5 orang ini diberikan sholawat Fatih, cuma bilangnya kepada orang non muslim ini bukannya sholawat, karena kalau bilang sholawat nggak paham dia, bilangnya mantra ya. Jadi pakai strategi juga. Jadi bilang nih Ustadz Supardi kepada 5 orang ini ya, non muslim ya, mereka pengusaha orang Chinese, lo kalau mau kaya, kalau mau sukses, mau jauh dari bahaya, mau selamat, nih amal ini, mantra ini. Bilangnya seperti itu. Karena dibilang salawat nanti nggak tertarik kan. Nah itu diamalkan ya. Singkat cerita, banyak pengalaman spiritual yang mereka alami nih. Singkat cerita, 1 bulan kemudian mereka menyatakan, 5 orang ini menyatakan masuk ke dalam agama Islam. Dan sampai sekarang ini mereka istiqomah di dalam Islam. Ada 1 orang yang udah meninggal dunia. Karena guru kami Al-Qutb bin Maktum, Sayyiduna Ahmad bin Muhammad At-Tijani, beliau mengatakan alimun nas bisolatil fatih lima uglik liyamutu alal iman. Ajarilah manusia ya untuk terus mendawamkan mengamalkan sholawat Fatih ya, agar matinya membawa iman, matinya ini husnul khotimah. Makanya salah satu fadilah keutamaan terbesar dari orang yang mengamalkan sholawat Fatih ini, wafatnya dalam keadaan husnul khatimah. Bahkan guru kami ya Sayyidil Walid Abu Ya Habib Ja'far mengatakan, barang siapa yang setiap hari walaupun 1 kali, ini kan sedikit sekali ya, barang siapa yang setiap hari baca 1 kali aja sholawat Fatih, 1 kali aja dia baca 1 hari, ini ya mutu alal imani qat'an, matinya membawa iman, matinya husnul khatimah. Bahkan beliau menjelaskan kalau belum husnul khotimah ini belum meninggal dunia. Ini penjelasan beliau. Dan memang prakteknya banyak. Orang yang mengamalkan sholat Fatih meninggalnya lagi sujud, lagi baca Quran, lagi silaturahim, lagi melakukan hal-hal yang baik. Nah ini para jamaah sekalian. Jadi banyak sekali fadilah. Kalau cara fadilah ini nggak ada habisnya. Bahkan ada ini kawan saya namanya Pak Bambang, dia luar wartawan. Ini ketika dapat ijazah sholawat Fatih, dia pengen coba. Dia pengen coba khasiat dari sholawat Fatih. Apa yang dilakukan? Dia naik motor di Jalan Sudirman Tamrin. Itu naik motor nggak pakai helm. Kira-kira ketangkap gak tuh? Kalau daerah kawasan itu ya, orang naik motor ya Sudirman Tamrin ya itu nggak pakai helm, itu pasti ketangkap. Ini selamat, nggak ada yang nangkep, bolak-balik. Jadi ini nggak bisa dinamakan. Bahkan ada, saya punya jamaah ini, Ibu Ani namanya, ya dari Depok. Itu beliau memang mendawamkan sholat Fatih, ya. Ini 2 kali rumahnya kebakaran, ya. Apinya sudah besar. Ini tiba-tiba, ya di luar akal kita, ini ada orang berpakaian putih nggak dikenal, tahu-tahu memadamkan api tersebut dan pergi, nggak kelihatan. Ini 2 kali kejadian. Jadi banyak para jamaah sekalian. Jadi ini nggak bisa diinikan sholat Fatih. Ya, sholat Fatih ini kalau kita bicara fadilah keutamaannya ini luar biasa, ya luar biasa, banyak sekali. Dan itu baru ibaratnya baru sedikit yang dibuka, ya baru sedikit yang dibuka. Jadi sholat Fatih ini para jamaah sekalian, sejarah sholat Fatih, ada seorang wali kutub ya yang bernama Syekh Muhammad Bakri As-Siddiqi. Beliau wali kutub ya yang sangat masyhur.
Nah beliau ini riadoh beribadah kepada Allah, tirakatlah kalau bahasa kita, minta kepada Allah sayyidus salawat. Jadi udah rajanya salawat. Jadi kalau baca ini udah meliputi salawat-salawat yang lain. Udah rajanya salawat. Beliau minta memohon kepada Allah, di dalam kitab Rimah dijelaskan selama 60 tahun. Ya, 60 tahun. Itu ibadah minta kepada Allah, tawaf ya. Itu minta kepada Allah rajanya salawat. Makanya kita kalau punya hajat, punya keinginan ini harus diterakatin. Maksudnya doanya, ibadahnya benar-benar. Jangan dikit-dikit kita doa, setelah itu kita lupa lagi. Jadi harus benar-benar serius. Ya, ini beliau 60 tahun baru Allah kasih. Nah, setelah 60 tahun pada zaman sekalian, setelah 60 tahun ini ada cahaya. Ya, ada cahaya, ya, malaikat datang menemui beliau dan memberikan selembaran, bentuknya cahaya. Ya, bentuknya cahaya. Kemudian ketika dibuka, isinya salawat Fatih 5 uglik. Ya, isinya salawat Al-Fatih 5 uglik. Jadi keyakinan kita ya bahwa salawat Fatih ini laisa min ta'lifil bashar. Ya, salawat Fatih ini bukan buatan manusia. Ini dari alam gaib, dari Allah langsung salawat Fatih ini. Karena nggak ada yang ngasih. Ya, malaikat yang diutus oleh Allah ya untuk memberikan kepada Syekh Muhammad Bakri. Nah, sampai Syekh Muhammad Bakri bilang, barang siapa yang baca satu kali aja seumur hidupnya. Ya, ada di dalam kitab Rimah. Barang siapa yang baca satu kali aja salawat Fatih dalam hidupnya, itu wajib masuk surga. Pasti akan dimasukkan ke dalam surga. Sampai beliau bilang, kalau nggak masuk surga, maka minta pertanggungjawaban aku nanti di akhirat nanti. Sampai beliau bilang begitu, saking dahsyatnya, saking luar biasa salawat Fatih ini. Sebenarnya Nabi Muhammad udah tahu dari zaman sahabat ini salawat Fatih udah ada, cuma nggak dibuka oleh sahabat, oleh Nabi Muhammad. Karena kalau dibuka oleh Nabi Muhammad, nanti sahabat ini zikir aja udah baca salawat Fatih. Ya nggak mau perang, ya nggak mau jihad, nggak mau nuntut ilmu dan lain sebagainya, udah di Masjid Nabawi zikir aja baca salawat Fatih. Nah, ini memang salawat Fatih diberikan khusus untuk umat akhir zaman. Dan guru kita, guru kami Al-Qutbil Maktum Sayyiduna Ahmad bin Muhammad At-Tijani juga mendapatkan langsung ya yaqzoh, ya bukan hanya mimpi, bertemu langsung ya, diberikan langsung oleh Rasulullah SAW salawat Fatih yang sama juga dengan Syekh Muhammad Al-Bakri. Cuma bedanya kalau Syekh Muhammad Bakri riyah dulu selama 60 tahun baru Allah kasih salawat Fatih. Yang guru kami Al-Qutbil Maktum Sayyiduna Ahmad bin Muhammad Tijani langsung diberikan, yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Nah, ini sejarah singkat mengenai salawat Fatih 5 uglik para jamaah sekalian. Nah, sebelum saya ijazahkan salawat Fatih ini, mungkin ada yang ingin bertanya di antara jamaah. Mungkin ada sedikit yang mengganjal ataupun yang kurang jelas. Silakan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pakai supaya kita yakin terhadap fadilah keutamaan dari salawat Fatih 5 uglik ini.